dan ada Mbak Puput juga, dan ada Pak Mukti yang membantu kami. Baik Bapak Ibu, di sini langsung saja saya akan menyampaikan tentang program BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi Bapak Ibu selaku Badan Ad Hoc Pemilu, PPK dan PPS di Kapanewon Wonosari. Jadi saya akan menjelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu, bukan BPJS Kesehatan. Nah, Kapunten sebelumnya apakah ada yang sudah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan? Selalu punya. Dari nopo pekerjaan nopo Bapak? Pamong? Panwas. Guru? Panwas? Ya, dulu. Oh dulu. Baik. Siap. Ini saya akan menjelaskan untuk perlindungan selama Bapak Ibu bekerja menjadi PPK dan PPS. Langsung saja alamat kantor kami ada di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 97B Ledok Sari Kepek. Jadi lurus Bapak Ibu nih. Itu alamat kantor kami. Di depannya Sate Cemoro Jajan. Oh iya. Nah kalau ibu-ibu yang sering saya meminta di kami duduk Jabusna sampingnya. Begitu. Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti menginginkan hidup yang layak nih Bapak Ibu. Iya. Hidup yang layak itu apa saja Bapak Ibu? Hidup yang layak yang pertama adalah hidup sehat, yang kedua adalah kebutuhan cukup, dan yang ketiga adalah masa depan yang terjaga. Jadi pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan ingin melindungi dan mesejahterakan seluruh pekerja di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu ini PNS memang sudah terlindungi dari PT Taspen. Nah tapi BPJS Ketenagakerjaan ini hadir untuk pekerja non PNS ataupun wira swasta atau memang informal gitu, entah itu petani, pedagang. Nah dalam hal ini walaupun Bapak Ibu PNS ataupun sudah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi pamong, guru atau bekerja di koperasi atau di yayasan gitu, itu tetap harus terdaftar yang sebagai pekerja ad hoc atau PPK dan PPS. Jadi tetap harus mempunyai perlindungan selama Bapak Ibu bekerja. Nah ini juga sosialisasi bukan untuk pertama kalinya nih saya bersama Bapak Ibu PPK dan PPS, tapi ini adalah Kapanewon kelima. Jadi pertama itu ada di Rongkok, kemudian ada di Panggang, terus kemarin itu di Konjong, Semanung, dan ini yang kelima adalah Wonosari. Besok di Sabtosari, besok Senin. Selanjutnya nanti untuk Kapanewon lain akan menyusul. Karena nanti setelah kami sosialisasi ke seluruh Kapanewon di Gunung Kidul, harapannya nanti bulan Oktober kami akan ada simbolis penyerahan kartu untuk PPK dan PPS se-Kabupaten Gunung Kidul bersama KPU dan Bapak Bupati. Begitu. Jadi harapannya bulan ini kami sudah selesai untuk sosialisasi kepada seluruh Kapanewon. Begitu. Dan dari 4 Kapanewon kemarin, alhamdulillah seluruh PPK dan PPS sudah terlindungi semua. Sudah 100%. Walaupun memang belum selesai input karena memang tadi baru diambil ya Bapak Put ya di Kapanewon Konjong, jadi belum ada yang menyusulkan gitu. Tapi mulai hari Senin sudah terlindungi semua dari 4 Kapanewon. Harapan kami untuk Kapanewon Wonosari juga nanti bisa 100% bisa terlindungi yang bekerja sebagai PPK dan PPS. Begitu Bapak Ibu. Nah di sini kalau orang sehat ada risikonya Bapak Ibu. Kalau orang bekerja juga pasti ada risikonya. Kalau orang sehat itu resikonya adalah sakit. Dan sakit ini sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti punya BPJS Kesehatan gitu. Nah ini untuk meng-cover kalau pekerja ini sakit. Nah kalau orang bekerja, resikonya ini harus di-cover oleh siapa? Di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Resiko dari orang bekerja yang pertama adalah kecelakaan kerja, yang kedua adalah meninggal dunia, ketiga PHK, dan yang keempat adalah tua. Jadi melalui resiko-resiko ini kita harus meng-cover pekerja yang mengalami resiko tersebut. Nah kemudian di sini BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi pada tahun 2004 itu dibentuk sistem jaminan sosial nasional yang melahirkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS yang melahirkan 2 BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan ini hanya untuk jaminan kesehatan saja. Jadi kalau misal sakit, flu, masuk angin, diare dan lain-lain, ataupun yang sampai parah gitu, pokoknya tentang sakit itu menggunakan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini ada 4 program. Yang pertama adalah program jaminan kecelakaan kerja, yang kedua adalah program jaminan kematian, yang ketiga adalah program jaminan hari tua, dan yang keempat adalah program jaminan pensiun.
Nah ini transformasi kami Bapak Ibu. Kami dulu namanya Jamsostek dan sekarang berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dan dulu namanya Askes, sekarang berubah menjadi BPJS Kesehatan. Kemudian mengapa harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu? Karena hukumnya wajib Bapak Ibu, sesuai dengan amanah undang-undang dan program dari pemerintah yang diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44, 45, 46 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Jadi hukum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan adalah wajib. Selain karena wajib, karena ada manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah manfaat perlindungan, dan yang kedua adalah manfaat investasi. Nah untuk di sini dua manfaat ini yang diwajibkan untuk seluruh pekerja adalah manfaat perlindungan. Kalau manfaat investasi ini memang tidak diwajibkan untuk seluruh pekerja. Jadi kalau untuk PPK dan PPS di sini hanya diwajibkan untuk yang ikut yang perlindungan, yaitu adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sesuai yang ada di brosur yang Bapak Ibu terima tadi, itu adalah manfaat wajib yang harus dimiliki. Kemudian di sini diatur di pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Nah, ngapunten, padahal di sini mungkin Bapak Ibu sudah mulai bekerja lebih dari 6 bulan gitu. Karena saya dengar mulai dari bulan Februari 2023. Nah, ini berarti memang sudah diwajibkan untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin memang saya juga ngobrol dengan KPU Gunung Kidul, memang harusnya kan memang sudah dianggarkan dari KPU gitu. Tapi memang anggaran belum turun, jadi kami berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan sosialisasi secara mandiri ke masing-masing Kapanewon. Begitu Bapak Ibu. Nah harapannya untuk Bapak Ibu di sini bisa menyisihkan uang untuk perlindungan selama 1 bulan 11.065. Jadi nanti tinggal dikalikan berapa bulan untuk perlindungan sebagai badan ad hoc-nya. Kalau kemarin di Kapanewon lain itu ada yang memang langsung bayar sampai 8 bulan, karena kan dengar-dengar sampai April 2024 gitu. Ada yang 3 bulan dulu, ada yang 5 bulan dulu, itu berbeda-beda masing-masing kelurahan. Tapi dari 4 Kapanewon, alhamdulillah sudah terdaftar semua. Begitu. Nah di sini ada segmentasi kepesertaan atau kelompok kepesertaan. Siapa saja yang bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu? Yang pertama adalah segmen penerima upah. Penerima upah di sini adalah pekerja formal yang mendapatkan gaji. Contohnya adalah pamong, buruh, atau misal orang yang bekerja di puskesmas, terus di koperasi. Dan dalam hal ini adalah Bapak Ibu yang hadir selaku PPK dan PPS adalah termasuk pekerja penerima upah atau pekerja formal. Kemudian yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah. Bukan penerima upah di sini berarti orang yang bekerja tapi tidak dapat gaji, tapi dapatnya penghasilan. Contohnya adalah pedagang, petani, sopir, nelayan. Ini termasuk pekerja bukan penerima upah. Kemudian yang ketiga adalah pekerja jasa konstruksi atau tenaga proyek. Nah mungkin Bapak Ibu lihat di sana ada gedung DPRD gitu. Itu kemarin ada tenaga proyeknya. Nah di sana itu tenaga proyek ini juga wajib terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang keempat adalah pekerja migran Indonesia atau pekerja Indonesia yang keluar negeri. Ini juga wajib terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Nah di sini saya akan masuk ke program pertama, yaitu adalah program investasi jaminan hari tua. Jaminan hari tua ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu jaminan hari tua? Gimana Bapak? Jamin gitu ya. Jaminan hari tua ini adalah tabungan yang bisa diambil saat pekerja berhenti kerja, pensiun, habis masa jabatan, habis kontrak ataupun ter-PHK. Jadi bisa diambil setelah misalnya memang sudah berhenti kerja, nanti bisa diambil untuk pencairan JHT-nya. Nah Bapak Ibu, bedanya Bapak Ibu nabung di bank sama mengikuti program JHT. Jadi kalau di bank itu setiap bulannya ada biaya administrasi gitu.
7,5, 10.000, 6.000, beda-beda masing-masing banknya. Tapi kalau mengikuti program JHT, ini tidak ada potongan administrasi, tapi yang ada adalah pengembangan setiap bulannya. Dan iurannya sebesar 116.805. Ini nanti full dikembalikan kepada peserta yang akan mengambil program JHT, akan mencairkan beserta nanti pengembangannya. Ini tidak diwajibkan untuk PPK dan PPS. Kemudian yang kedua adalah program jaminan pensiun. Jaminan pensiun di sini adalah program yang harus kita berikan kepada pekerja yang sudah memasuki masa pensiun. Jadi sudah memasuki masa pensiun, mungkin Bapak Ibu yang nggak asing itu, oh nanti PNS tuh kalau udah pensiun nanti bisa mencairkan pensiunannya gitu. Nah kami juga sama, program jaminan pensiun ini diberikan kepada pekerja yang sudah memasuki usia pensiun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pamong-pamong, itu nanti setelah memasuki masa pensiun dapat pensiunan Bapak Ibu. Gitu. Nah di sini ada dua kategori jaminan pensiun yang bisa diambil. Yang pertama adalah pensiunan bulanan. Pensiunan bulanan ini adalah yang bisa ngambil adalah peserta yang memang sudah mengikuti BPJS Tenagakerjaan jaminan pensiun selama 15 tahun minimal. Nah, jadi nanti kalau udah masuki masa pensiun, kami harus memberikan pensiunan bulanan kepada pekerja atau ahli warisnya. Kalau misal belum ikut 15 tahun, baru 1 tahun, 3 tahun sudah masuki masa pensiun, berarti nanti apa yang ditabungkan ke kami akan kami kembalikan atau pensiunan sekaligus. Begitu. Kemudian besarannya berapa? Kisaran dari 341.000 sampai 4 juta rupiah, tergantung dari seberapa peserta ini untuk membayar iuran jaminan pensiun. Kemudian yang bisa mengambil siapa saja? Yang pertama adalah peserta itu sendiri atau pekerja itu sendiri. Nah kalau misal pekerja ini sudah meninggal dunia, berarti nanti turun ke pasangannya, suami atau istrinya. Terus misal suami atau istrinya ini menikah lagi, berarti turun nanti ke anaknya. Kalau nggak punya anak, berarti nanti ke orang tuanya, tergantung dari susunan ahli warisnya. Nah, ada yang menganggap baru ikut 1 tahun, tapi udah dianggap ikut 15 tahun, alias nanti akan mendapatkan pensiunan bulanan. Itu kalau apa Bapak Ibu? Kalau peserta ini mengalami cacat dan meninggal dunia. Jadi baru ikut 1 tahun, akan kami anggap sudah ikut 15 tahun Bapak Ibu. Ini adalah program jaminan pensiun yang iurannya Rp61.476. Ini tidak diwajibkan untuk PPK dan PPS. Dan di sini program perlindungan yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Kira-kira ada yang tahu jaminan kecelakaan kerja itu apa? Jadi program jaminan kecelakaan kerja adalah program untuk melindungi pekerja dari rumah ke tempat kerja, di tempat kerja itu sendiri dan pulang lagi ke rumah. Jadi di perjalanan dilindungi, di tempat kerja juga dilindungi, ataupun misalnya lagi rapat dinas tentang pekerjaan itu juga dilindungi. Nah di sini ada 2 kategori. Apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan, kita harus memberikan apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus memberikan unlimited biaya pengobatan atau pengobatan tanpa batasan biaya. Jadi habis berapapun untuk pengobatannya tetap harus kami cover. Mau 10 juta sampai ratusan juta pun tetap harus kami cover Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, ada Gojek, salah satu Gojek di Surabaya, ini mengalami kecelakaan tabrak lari. Ini sampai sekitar berapa tahun di ICU di Rumah Sakit Surabaya. Ini sampai menghabiskan 1,5 M dana BPJS Tenagakerjaan, dan kami pun nggak bisa stop Bapak Ibu, karena memang itu fasilitas untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Gitu. Jadi kami tidak ada batasan untuk pengobatan atau perawatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberikan biaya angkut 5 juta sampai 10 juta. Ini adalah biaya transportasi. Jadi misal dari tempat kecelakaan kerja terus membutuhkan transport ambulan atau misal pesan Gojek atau Grab untuk membawa ke rumah sakit, kita juga harus memberikan gantinya kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dan kita juga harus memberikan santunan cacat sebesar 163 juta dikalikan berapa persen cacatnya. Ini berdasarkan nanti perhitungan dari dokternya, tergantung seberapa parah peserta ini mengalami kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, kita harus memberikan gaji harian sebesar 68.000. Nah kok bisa orang kecelakaan malah dapat gaji harian? Karena ini adalah peruntukan
untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan belum mampu bekerja kembali untuk sementara. Jadi harus kami berikan gaji atau ganti gajinya gitu. Ini hitungan hari, jadi kalau dalam waktu 1 bulan nggak bisa bekerja, akan kami berikan gajinya sesuai dengan UMK Kabupaten Gunung Kidul. Jadi tahun 2023 ini berarti 2.049.000 harus kamu berikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Tapi berdasarkan rekomendasi dokter gitu, bukan karena keinginan sendiri. Saya habis kecelakaan mau 2 bulan nggak kerja, itu bukan gitu. Itu berdasarkan rekomendasi atau surat izin dari dokternya. Kemudian kami juga harus memberikan gigi tiruan sebesar 5 juta rupiah untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja giginya sampai copot. Ini bukan untuk bapak ibu yang misal giginya ompong, ini nggak bisa kami cover. Begitu. Kemudian kita juga harus memberikan alat bantu atau alat ganti kecacatan. Ini jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sampai kakinya patah atau lainnya patah, kami harus berikan fasilitas untuk membantu pekerja tersebut. Kemudian kita juga memberikan bebas pilih rumah sakit dan klinik. Nah, jadi kalau mengalami kecelakaan kerja tidak usah memikirkan akan vaskesnya di mana. Karena kalau BPJS tenaga kerja tidak ada vaskes nih, monggo bisa dibawa ke rumah sakit paling bagus ataupun paling dekat. Kalau rumah sakit Gunung Kidul kita sudah kerjasama dengan seluruh rumah sakit. Terus misal Mbak Lala dibawanya ke Solo, Klaten, Jogja, nggak apa-apa karena kami sistemnya nasional loh. Jadi bisa dibawa ke rumah sakit mana saja. Kemudian kalau klinik sama puskesmas memang kita belum kerjasama, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau belum kerjasama dikeluarkan uang dulu, tinggal nanti ganti ke kami, kita remisi ke kami. Begitu. Ini jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan. Lalu apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal dunia, kita harus memberikan apa Bapak Ibu? Yang pertama kita harus memberikan santunan meninggal kecelakaan kerja sebesar 98 juta. Kemudian santunan berkala yang harus kita berikan sekaligus sebesar 12 juta. Dan biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Jadi di total kita harus memberikan 120 juta kepada ahli waris yang ditinggalkan. Karena pekerja ini meninggal karena kecelakaan kerja. Dan ini tidak melihat berapa lama sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun baru 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, apabila ada yang mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal dunia, tetap harus kami berikan santunan sebesar 120 juta Bapak Ibu. Dan kita juga harus memberikan beasiswa untuk 2 anak yang ditinggalkan. Untuk anaknya dari TK sampai perguruan tinggi yang maksimal harus kami berikan 174 juta. Loh kok bisa pemerintah sebaik ini sampai memberikan beasiswa? Karena harapan dari pemerintah anak yang ditinggalkan ini tidak terputus pendidikannya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melanjutkan sampai perguruan tinggi. Dan di sini iurannya hanya 4.918. Anggap saja 5.000 rupiah Bapak Ibu. 5.000 rupiah ini yang mungkin Bapak Ibu beli siomay, batagor dan lain-lain hanya sekali makan Bapak Ibu. Tapi di sini 4.918 rupiah ini untuk perlindungan Bapak Ibu selama bekerja selama 1 bulan. Jadi saya rasa iuran ini tidak berat apabila Bapak Ibu menyisihkan untuk perlindungan. Karena Bapak Ibu, resiko tidak ada yang tahu Bapak Ibu, terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Harapannya kita punya payung terlebih dahulu sebelum hujan itu terjadi. Jadi jangan hujan dulu baru nyari payung Bapak Ibu. Itu tidak bisa kami cover. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ini ada bantuan beasiswa rinciannya. Yang pertama untuk anak TK dan SD ini masing-masing per anak per tahun akan kami berikan 1.500.000. Kemudian saat naik SMP 2 juta, naik SMA 3 juta, dan saat kuliah 12 juta per tahun per anak harus kami berikan kepada anak yang ditinggalkan. Kemudian di sini ada sudah banyak pelajar yang menerima manfaat beasiswa BPJS Ketenagakerjaan. Ini datanya Bapak Ibu ada 67.000 pelajar, 456 pelajar, 126 pelajar dan 137 pelajar. Ini adalah anak yang ditinggalkan oleh pekerja atau orang tuanya yang memang meninggal dunia karena kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jadi ini beasiswa yang didapatkan oleh anak-anak yang ditinggalkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah program jaminan kematian. Bapak Ibu ngapunten, meninggal itu wajib napa mboten? Wajib. Walaupun tidak ada yang menginginkan Bapak Ibu. Walaupun pasti semuanya harapannya semuanya panjang umur.
Tapi harapannya kita punya perlindungan terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini jaminan kematian, santunan harus kami berikan kepada keluarga yang ditinggalkan karena pekerja ini meninggal dunia apapun sebabnya. Jadi bukan karena kecelakaan kerja, pokoknya kalau meninggal dunia tetap harus kami berikan santunan sebesar 42 juta rupiah, dan beasiswa juga harus kami berikan kepada anak yang ditinggalkan dari TK sampai perguruan tinggi. Di sini bedanya, kalau memang tadi kecelakaan kerja memang tidak ada batasan baru ikut 3 hari 1 minggu. Kalau meninggal dunia anaknya dapat beasiswa. Tapi kalau meninggal dunia biasa, ini anak harus ikut 3 tahun dulu. Jadi kalau baru 1 tahun meninggal dunia, baru ikut terdaftar juga Ministeri Kerjaan, berarti dapat santunan kematian saja sebesar 42 juta. Dan di sini iurannya 6.147. Jadi kalau di total 2 program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 11.065 rupiah Bapak Ibu. Ini ku gak buat beli mie ayam, bakso, mungkin kurang gitu, apalagi pakai es teh. Tapi ini 11.000 karena kami dari program pemerintah, bukan perusahaan asuransi swasta. Inilah kami hadir untuk pekerja di Indonesia. Nah di sini kemarin ada kejadian Bapak Ibu, jadi karena memang kami sedang fokus untuk sosialisasi ke masyarakat di tingkat kelurahan sampai RT, RW, Linmas, kader pun kami sosialisasi. Jadi ada 3 kejadian Bapak Ibu. Itu ada di Kelurahan Kelor, Karangmojo, terus ada Bandung Playen sama Depok Playen. Itu ada yang mengalami meninggal dunia. Ini adalah RT dan Linmas. Nah yang terakhir itu ada di Kelurahan Depok Playen. Itu bulan Maret kemarin meninggal dunia. Nah kemarin itu bulan Juni itu kami bingung, kok bapaknya belum bayar iuran deh, ada kendala nopo. Pas kami telepon, ibu ngapunten, Pak bapak belum dapat pembayaran iuran, ada kendala nopo. Nah terus ibunya jawab, malah ngapunten untuk bapak sudah meninggal dunia bulan Maret kemarin. Oh ibu tolong ke kantor kami jelaskan. Nah ibunya datang ke kantor dengan membawa kartu Ministeri Kerjaan sampai nanti sesembuhkan Bapak Ibu. Karena kaget, gak nyangka kalau bapak ini terdaftar di BPJS Tenagakerjaan dan ternyata di kartu yang kecil ini ada uang 42 juta. Jadi untuk keluarga yang ditinggalkan ini kami rasa memang perlu gitu untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi uang yang tidak seberapa ini ternyata untuk perlindungan yang sangat luar biasa apabila ada yang mengalami resiko meninggal dunia ataupun kecelakaan kerja. Karena balik lagi nih Bapak Ibu, resiko tidak ada yang tahu, jadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Begitu Bapak Ibu. Nah di sini ada visi kami BPJS Tenagakerjaan mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Di sini juga ada quotes untuk siang hari ini Bapak Ibu. Bila tidak bisa membuat kaya orang yang dicintai, setidaknya jangan membuat mereka miskin saat sakit, saat tua, dan saat tiada. Kerja tenang, keluarga aman. Begitu Bapak Ibu untuk materi yang saya sampaikan. Setelah ini monggo kita bisa sesi tanya jawab, sesi diskusi mawar. Monggo kami silakan.